Karena dari jam sekian sampai jam sekian, jadi budgetingnya hanya seperti ini kak. Bosnya maunya begini. Setelah lu banyak DP mau kong serta itu ujung-ujungnya jadi pustema. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Papa Ces di Papcast. Papa Ces Podcast. Ini kita podcast. Malam hari ini kita ada tamu yang luar biasa ya. Kali ini kita undang salah seorang narasumber yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dia seorang Master of Ceremony yang sudah cukup terkenal di kota Manado. Oke, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi kita mau hubungi pada dia, Davis Pinontoan. Halo, apa kabar Davis? Halo. Terdengarkah suaraku? Kabar? Sudah. Oke guys, kita berhasil terkoneksi dengan Davis Pinontoan. Tanpa membuang waktu lagi, kita mau langsung tanya jawab Davis. Apa kabar Davis? Sekarang kita minta langsung Jo. Davis, silakan memperkenalkan diri. Halo, pendengarnya apa ya sebutannya ya kalau di podcast begini ya? Pendengar. Pendengar. Oh iya Kang, pendengar Kang. Liki malu coy, MC. Makasih Pak C, so hubungi Pak kita untuk kedua kalinya Kang setelah kemarin soal morning rutin Kang. Iyo, kita kemarin ada tes. Iya, ya jelas. Kita itu penama Davis. Ada nama tengah panjang, Octavianus Pinontoan. Octavianus jarang pakai karena kaisar nih boleh sembarang bicara toh. Kalau bertindak langsung menghasilkan uang. Jadi biasa cuman pakai nama yang Davis Pinontoan. Jadi orang lebih kenal kita di Manado itu dengan tape branding MC, penyiar radio, presenter TV itu dengan Davis Pinontoan. Iya, siapa yang kenal Pinontoan? Terkenal Kang di Manado. Oke deh. Kong. Gimana Pak Ces ini Dang? Latar belakang Davis sebagai seorang Master of Ceremony. Selain Master of Ceremony, ada double job lain atau bagaimana? Bisa kasih tahu? Oh iya sama yang kita bilang tadi, selain MC kita presenter TV, presenter radio, kita juga aktif sebagai moderator, sebagai public speaker di beberapa event yang berhubungan dengan kita disiplin ilmu, tapi juga berhubungan dengan kita hobi. Kemudian kita juga voice dubber untuk beberapa iklan-iklan radio kemarin kita sering. Tapi setelah nyandak terlalu fokus di radio, so nyandak banyak bantu untuk periklanan, suara so nyandak terbentuk ya kayak iklan-iklan pada umumnya. Asik. Emang kalau orang dengar ini Davis karakter suara kan dia ngebas tuh, jadi laki-laki sekali dah. Orang bilang, bah sombong dia. Jadi itu tuh cuman di luar dari kita soft skill gitu, kita kan punya hard skill. Wih. Keras sekali nih skill ini tuh. Hard copy dan soft copy. Jadi kita siaran ya seperti yang di dunia public speaking juga masih karena kita mengajar toh sebagai dosen. Kita aktifnya sekarang ada di 3 kampus di Sulawesi Utara. Ada IAKN Manado, kemudian ada UNPI Manado, ada Stipar Manado. Nah, untuk sejauh ini masih dosen lepas belum dosen full Dang, cuman kita lebih banyak ke mengajar ke disiplin ilmunya kita, pendidikan agama Kristen begitu. Tokoh pendidik Kristen muda lah di Sulawesi Utara. Siap. Jadi kalau orang mulia ini Davis ini punya daya ledak yang luar biasa. Ya kalau dia satu kali meledak karena dia bermuatan. Karena banyak muatan tuh. Bilangnya mau terpica-pica. Banyak muatan. Jadi ya tadi ada dosen, ada ini, ada itu. Jadi ya boleh. Nah, tapi kali ini kita tertarik dengan dunia Master of Ceremony. Karena podcast kali ini kita bicara tentang Master of Ceremony. Nah, kita mau gali sedikit tentang Davis pengalaman di dalam dunia MC.
Nah, kita mau tanya kapan pertama kali Davis ini Mbak MC? Kalau MC pertama kali dari skup, karena kan kita Kristen, terus kita bertumbuh dari anak sekolah minggu, kemudian remaja, pemuda itu ada wadah organisasi gerejawi yang kita ikuti, toh, karena kita dari Gemim, kita sering ikut ibadah anak sekolah minggu, ibadah pemuda remaja. Jadi waktu itu pertama kali kita mulai MC di pemuda remaja Kolom, no katu. MC. Iyo di Kolom Kong. Setelah itu karena kita radio, satu kali ada jemaat yang bilang, "Ngana kok Mbak MC kok pakai tapi acara balas gereja?" Kita pikir-pikir karena sama-sama disiplin ilmu lagi. Karena sama-sama kerja di dunia public speaking, jadi kita coba ambil karena kita mau coba keluar dari zona nyaman, bukan hanya di radio tapi mau terjun ke hal yang baru dan begitu. Jadi waktu itu di Kaula Muda. Jadi umur masa remaja ya, masa muda. Iyo, masa muda kita kalau mau bilang berani-berani memang dari dulu memang orangnya aktif dang, cuman sebenarnya pamalu Cuma karena masih hilang malu ya kita baca cerita. Iya. Oke pendengar semua, jadi ngoni di mana saya nggak bisa dengar bahwa ternyata komunitas kaula muda atau apapun juga itu bisa memicu torang untuk mengembangkan torang potensi yang torang sendiri tidak sadar ada Kang di dalam torang pediri. Nah, contohnya ini salah satunya adalah Davis. Jadi mungkin dari podcast ini kalau ngoni dengar, ngoni bisa lihat, ngoni mesti sadar kalau selama ini mungkin ngoni terlalu banyak di rumah, boleh juga bergabung dengan kaula muda yang ada di sekelilingmu kan, di gereja-gereja begitu kan. Davis pesan juga sih. Iya. Karena katuk kita orang tua juga membawa kita ke pelayanan gerejawi, jadi kita tuh bertumbuh dari gereja begitu. Iya, siap. Iya. Oke, next question. Gimana, kenapa menggeluti dunia MC? Why? Kita suka jadi orang yang dikenal, mau terkenal dan begitu. Oh begitu. Jadi kita suka, kita suka orang tahu kita karena kita punya goals tapi hidup dang. Kita suka orang kenal pak kita banyak relasi. Kita belum memikirkan uang waktu itu, belum pernah terpikir sampai mau dapat doi dari situ. Cuman setelah lama kelamaan ternyata bisa ada benefitnya juga begitu toh. Ada DP keuntungan secara finansial ketika kita menggeluti ini dunia MC. Cuman pada dasarnya kita cuman ingin orang tahu siapa kita begitu, orang kenal siapa Davis Pinontoan toh. Ya karena jadi profesi kita pikir sama yang boleh mau menghasilkan uang dalam hal ini. Oke. Gitu. Kalau bicara mengenai uang ini berarti dibayarkan ya? Ya, waktu jelas. Pertama kali dibayar itu berapa duit? Kalau boleh tahu berapa duit? Kita kalau mau bilang dibayar, ada nggak dibayar, Pak Ces. Jadi kita bertumbuh dari memang pertama kali yang nggak dibayar. Bahkan sampai sekarang ada yang janji-janji mau bayar Pak kita waktu itu. Nggak ada apa bayar, gratis. Kita jauh-jauh dari sini ke kota Bitung dan akhirnya cuma digratiskan. Jauh sekali pokoknya Bapak Ces. Ya semoga orang yang dengar ini tuh dia sadar bahwa kita sekarang sudah jadi orang besar. Asik sombong juga. Sombong sombong. Ya enggak cuman artinya tuh Bapak Ces. Bapak Ces setelah kita lihat ketika itu jadi sebuah profesi dan pekerjaan, harusnya itu dihargai karena nyandak muda mau jadi seorang MC Bapak Ces begitu. Cuma kan karena orang dulu masih baru-baru dan anggap mau naik daung toh. Jadi orang memulai dari hal-hal yang sederhana, orang Mbak MC biar nyandak dibayar. Ya itu kesempatan bagi orang yang suka mengambil kesempatan Jadi orang nyandak dibayar, gratis, jauh-jauh bola balik Bitung gratis satu kali kita waktu pertama kali kita MC itu memang dibayar 100.000. Tapi setelah itu beberapa kali kita nggak dibayar kita mulai hitung ternyata kalau 100.000
zaman dulu itu di pertama-pertama masih boleh dang. Kong kita pikir tahun kedua kita senang aja 300 karena kita rasa kita apa nama so mulai dang so lebih berani so lebih ada pengalaman 300 kong kita naik 500 kita naik 750 kong naik 1 juta kong naik ke sekian begitu tergantung dengan ada apa itu tergantung dengan acara tergantung dengan acara-acara Bapak Ces, acara seperti apa yang kita mau bawakan dang. Jadi beda-beda segmentasi untuk acara-acara begitu. Jadi kalau mau dibilang sekarang Devis sudah dibayar jutaan rupiah ya guys. Jadi kalau ngoni mau hire Pak Devis, ngoni harus ingat lagi bahwa bayarannya ini please deh. Kita so naik, kita tingkat pengalaman itu so bertambah, jadi ya jangan bayar pak kita murah-murah dang, please ngoni hargai dang kita karya tuh begini ya begitu tuh mungkin begitu kan. Karena begini Papa Ces, kenapa kita memasang harga seperti itu karena sudah semakin banyak orang kenal kita, kemudian kadang dalam 1 minggu itu ada 2 kali, itu kadang itu kalau memang nyandak sama sekali dalam 1 minggu kosong. Jadi misalnya dalam 1 bulan kalau kita ada 8 kali, kita juga kan harus jaga kita kesehatan toh. Ya nak mungkin kita mau MC ke acara berikutnya, kong kita sosaki di acara satu yang cuma bayar pak kita dengan harga kecil. Sementara yang MC berikutnya itu dorang so kontrak pak kita dengan jumlah yang lebih besar dan begitu. Iya Kang. Jadi harus jadi kita so pikir dang DP untung ruginya dang seperti apa begitu. Oke, kalau mau cuman dengar kalau misalnya kalau dengar Devis punya cerita ini, berarti ada pengalaman buruk dong waktu menjadi MC ini. Kalau tadi orang so tahu bahwa mungkin tadi ada so jauh-jauh datang dari kota ini ke kota ini dan ternyata di sana tidak dibayar guys. Luar biasa. Sangat menyedihkan ya. Ternyata sukses itu melewati proses panjang. Nah, itu loh. Iya. Pernah berarti pernah ini pengalaman yang mungkin bisa jadi apa juga ya acuan buat orang-orang yang ingin belajar jadi master of ceremony, bahwa perjuangan dari nol itu tidak mudah ya kan, prosesnya juga ada dan semua juga tergantung dari daya tahan masing-masing. Kalau David sendiri bisa bertahan sejauh ini karena apa ini? Padahal kan bisa dilihat sendiri bahwa mungkin saja ada bayaran-bayaran yang mungkin tidak cocok, nah begitu dong. Iyo, karena kita kok suka sesuatu yang menantang, Bang Baces. Sesuatu yang menantang bukan dalam hal fisik, tapi sesuatu yang menantang sesuai dengan kita pekerjaan, sesuai dengan kita circle begitu, lingkaran. Jadi karena kita pikir, oh dunia public speaking kita mau coba yang MC, kon tiba-tiba dapat tawaran jadi moderator. Ini sesuatu yang baru, kita mesti coba. Walaupun kadang karena untuk perkenalan awal, kadang kita nyandak terlalu, ya kalau mau jujur-jujuran kita nggak terlalu banyak minta bayaran yang mahal kalau kita masih pertama bawa event itu begitu. Cuman kalau balik lagi Papa Ces, ada satu yang ketinggalan Katuk tadi, tuh soal tuh suka duka dan waktu MC banyak sekali Pak Ces. Banyak sekali tuh pengalaman yang kurang menyenangkan. Ada satu kali pagi-pagi kita sementara siaran TV ini, kong ada yang batelpon, berapa kali dia batelpon. Syukur kita nyak sebab bunyi HP. Nah dia batelpon selesai acara, selesai siaran kan off air. Nah off air, kong dia telepon ulang, kong kita angka, kong dia minta tolong, dia bilang kata mau MC di satu acara ini, dia so terlanjur karena ada alasan lah duka dan sebagainya. Jadi kita mengerti, kita bilang kita pasang budgeting begini Jo, karena kan so bilang tiba-tiba. Sementara itu di weekdays dan dengan harga juga yang sebenarnya harus lebih tinggi untuk pasaran MC sekarang bang begitu. Nah, kong kita so tentukan harga kong. Kita tunggu sampai so DP waktu, DP orang bilang maaf itu event belum, kata nanti Jo ulang nih Kak Devis kalau ada event berikut nanti kita kabari. Kong kita dapat lihat, kita lihat tapi tamangdang kan orang kan sesama vendor kan baku kenal. Jadi baku temang tuh di media sosial baik WhatsApp, baik Facebook, Instagram. Kita lihat itu acara itu jadi. Nah, di situ kita agak geram ternyata so tanya tong harga, pada ujung-ujungnya dibanting enggak jadi. Jadi kan itu kan
komunikasinya jadi kurang asik toh begitu Pak Ces. Jadi Kemudian sebenarnya banyak Davis orang yang telah dibodohi, ditipu. kalau menurut kita kalau menurut kita orang sebagai MC dengan bertemu dengan hal-hal seperti itu, oh budgetingnya kecil nih Kak Davis, oh harganya kecil nih, oh acaranya cuma nggak lama kok Kak, dari jam sekian sampai jam sekian begitu. Jadi oh karena dari jam sekian sampai jam sekian jadi budgetingnya hanya seperti ini Kak, bosnya maunya begini, so terlalu banyak DP mau le kong serta itu ujung-ujungnya jadi pustema. Ya ampun. Iya, begitu no. Jadi DP suka duka kasih yang kan karena kalau orang kan kalau mau di atas panggung, orang dari jam acara, orang kan baru 1 jam berikut 1 jam selesai acara kita mengevaluasi kemudian menunggu pembayaran. Misalnya kalau bayarnya setelah acara. Jadi kita so perhitungkan. Jadi dia 4 jam. Kalau so lebih dari itu ya kena charge lah. Dan kita rasa semua MC-MC yang profesional kalau so lewat dari jam yang ditentukan bersama ada charge no begitu. Oke bis, kita kembali lagi di ada trouble tadi, nanti ini bisa dipotong ya, Papa. Itu trouble itu orang mana so Pak Ces? Trouble bagus dia, dia no masa dia. tahu le orang mana dia, planet Mars tuh ini. Juga error dia. Orang dari bumi, baganggu. Ya fine lah. Bagaimana, Jadi bagaimana? ada yang sempat memainkan harga gitu kan ya bis ya. Iyo, ada yang bermain harga. Jadi kadang kalau kita kan kita tanya dulu ngana budget sedia berapa, dari jam berapa sampai jam berapa. Karena kadang-kadang orang cuma mau bertanya ujung-ujung dong cuma mau bandingkan orang antar MC. Padahal yang klien yang bertanya ini tahu kalau orang juga ada grup MC saling jabat kutanya. Ada itu acara 17 tahun kong orang cuma mau kasih 300.000. Kong tapi tamang bilang MC kolom jo. Orang sesama MC ternyata orang waktu itu di grup MC itu orang baku tanya, ada yang masuk begini ndak? Ada ternyata, bukan cuma kita yang jadi korban, tapi teman-teman MC yang so profesional juga kena dengan begitu. Jadi agak dilematis begitu. Jadi ini pergumulan ya. Jadi kadang orang juga mesti waspada ya. Jadi bagi pendengar podcast ini, khususnya bagi yang ingin menjadi Master of Ceremony, mungkin juga bisa badekat Pak Davis supaya banyak belajar ya, atau MC-MC yang ada di Kota Manado. Tadi ada terdengar bahwa ada komunitasnya, mungkin Ngoni bisa join di situ, atau kalau Ngoni ada atau link begitu bisa belajar lah dari MC-MC yang profesional. Terasa Davis ini juga termasuk salah satu MC yang profesional di Kota Manado. Iya kan Davis ya? Iya toh? Amin. Kalau di sini so pro, kita yakin no. Nah, kita mau tanya lagi nih. Pernah ndak waktu Davis memimpin salah satu acara itu garing sekali? Pernah. Coba cerita Pernah waktu itu ya, kadang biasa acara ya kita kan mengawali, kita membangun tape karir dari acara orang kaweng toh. Pernah satu kali kita MC tuh orang-orang kaku sekali di acara itu. Kita datang itu di satu kampung, itu ada kampung di Bolaang Mongondo Raya. Kita MC, orang cuma agak heran kong waktu itu kita pesalah kita leso terlambat kong ternyata orang di sana kan tuh hadir tepat waktu. Kita sampai kita salah iya ini MC pesalah sebenarnya pas kita sampai kong kita langsung mulai itu acara. Agak garing, kita mau bagus edu orang pemuka soalnya ndak tre jadi agak kesulitan. Cuman pas masuk di wedding cake kong wedding kiss mulai hidup ulang karena kita bagus edu. Nah itu nama profesional toh. Iya, tapi dapat bayar di situ, dapat bayar. Kalau itu kita dibayar bagus lah. Terkira orang suka kecewa kalau yang bayar. Nyanda. Kita itu dibayar dan kita bersyukur ada kita teman-teman yang benar-benar menghargai kita profesi. Jadi walaupun DP bayaran harga berteman, tapi kita rasa itu maksimal untuk kategori berteman.
Harga Batamang itu berapa so? Sudah Jo mau bilang. Jam bilang di sini nanti dapat tahu apa ya harga Batamang. Nanti pada Pak Devis guys. Oke Vis, kira-kira waktu terjadi kegaringan itu ya sempat stuck dan mungkin suasana tidak enak begitu, Devis kira-kira tips atau apa gitu yang bisa kasih semacam tips lah deh bagaimana supaya orang bisa lewati itu. Iya. Baik. Kita juga pernah, ini bukan cuma acara kawin, kita pernah kita bawa acara award. Kita boleh bilang merek di sini DP Award apa atau sudah Jokang? Boleh. Oh boleh. Kita bawa acara Tribun Award. Tribun Award itu dari Tribun Manado. Kong kita di situ kan mau kasih award ke penghargaan ke kepala-kepala daerah. Nah kita di situ ada mengalami kesalahan di situ dan bos di Tribun itu yang kita akui walaupun sempat dia tunjung pak kita. Tapi pada akhirnya dia datang ke kita terus dia dia plok dan dia bilang mesti tetap semangat dan tetap belajar, dihargai. Itu yang kita akui sih dari itu pimpinan itu dia. Cuman kan secara MC karena kita ada yang kita salah bilang, sebenarnya mau panggil yang satu kita panggil yang dari pemerintah dulu, belum panggil pimpinan. Harusnya kan pimpinan dari Tribun dulu, kan kita panggil dari pemerintah langsung. Nah di situ agak marah, cuman agak crowded dang. Cuman pas itu karena dia Somara, itu pimpinan itu Somara, kita bilang patut tape partner jo yang Mbak MC kita tenang dulu di belakang. Jadi kita hilang dulu kita rasa kecewa, rasa sakit hati dan rasa semua. Kong kita rasa menangis lantaran dapat veto, dapat marah. Kong pada akhirnya pada akhirnya dari situ kong kita selesai acara kon tubuh kita akui komang tubuh dia karena dia support dang pak kita dan walaupun kita salah belajar dari kesalahan begitu. Kita akui dia punya support pak kita dan jadi kita menangis di situ karena kita tak salah. Mari kita menangis di belakang panggung. Selesai itu kong kita sadar diri ternyata yang kurang di sini. Memang butuh jam terbang lagi memang Pak Ces. Jadi waktu itu kita dari kesalahan itu kita kagok karena salah bilang. Kita berhenti dulu kita biar tapi partner satu dulu ngomong, nanti dari step berikut baru kita masuk lagi. Jadi kita mesti pemanasan ulang di belakang, backing redah kita hati, kemudian artikulasi, intonasi kita perhatikan lagi ulang supaya mau bangkitkan tapi semangat kemudian kita berdiri putar di belakang panggung supaya mau hilang kita rasa salah, rasa gugup dan sebagainya. Oke, berarti terus bisa dengar dari Devis punya pengalaman bahwa harus kembali move on ya, walaupun sudah fatal. Bagaimanapun juga ini adalah professional working ya. Jadi mesti kerja dengan profesional betul-betul. Jadi tadi Devis sudah kasih semacam tips bahwa kembali orang mesti kasih nolkan ulang trompet diri, tarik napas, putar-putar, kuasai kembali keadaan dan tampil lagi ya gitu ya Devis ya. Iya Pak Ces begitu. Jadi ini hal yang mungkin bisa terang pelajari dari Devis bagi orang semua ya yang mau belajar jadi MC. Ini satu tips yang luar biasa. Oke, dan kalau ini sudah sesuai dengan apa yang kita mau tanya tadi bahwa pernah halo Vis. Aduh, kehilangan ya. Halo. Oh iya, kembali lagi guys. Oh iya, sempat putus. Apa-apa, biasalah ini. Iya, jadi Pak Ces itu baik. Jadi Pak Ces itu pengalaman itu penting, guru yang paling berharga. Ya, dan jam terbang yang banyak orang semakin banyak jam terbang di atas panggung akan semakin membuat orang lebih profesional dan lebih berani sebenarnya begitu. Jadi kalau yang baru-baru mau mulai MC kalau baru-baru mulai mau MC kongnya ndak punya skill dan punya kemampuan, jangan paksa untuk menawarkan ke klien dengan harga yang mahal sementara kapasitasnya tidak mampu begitu menurut kita. Oh begitu. Oke, ini tadi sudah orang dengar ya. Orang semua sudah dengar DP tips-tips dan juga orang sudah lihat bahwa
bagaimana Davis bisa menghandle itu acara itu yang dari mungkin dia sudah mengalami kesalahan fatal tapi bisa kembali lagi ya. Nah kita mau tanya ini, pernah nggak Davis alami ketika memimpin acara terus DP sesi dari satu sesi ke sesi berikutnya itu kayak ndak nyambung gitu, mungkin karena ada 2 MC atau ada pembicara begitu, pernah ndak alami begitu? Pernah. Biasanya kalau kita dengan partner, biasanya kita kalau dengan partner kadang kita mesti match dulu dengan tapi partner toh. Nah, kadang kalau kita pun mau MC atau dapat tawaran MC dari klien, klien selalu tanya, Kak Davis so biasa dengan yang ini atau Kak Davis so sering MC dengan yang ini karena orang mau cari tahu mau saya baku dapat toh. Kita bilang, oh iyo boleh no kalau deng. Oh iyo boleh no kalau deng dia. Nah, begitu. Jadi kalau misalnya bilang mengalami kesalahan ketika ada di atas panggung, apalagi kalau misalnya ndak baku masuk sesi 1 dan sesi 2, ya pernah lah begitu no. Karena lawan main atau kedua DP topik yang karena ndak konsentrasi di atas panggung, tak putar perbincangan. Cuma karena kita punya tips, kadang kalau kita di atas panggung, segala sesuatu yang ada di depan mata itu selalu jadikan bahan kalau bagi kita. Makanya untuk mengalihkan kesalahan dari tidak nyambungnya sesi 1 dengan sesi 2, kadang kita intermezzo dengan bahan yang ada di depan mata. Entah audiens atau barang-barang yang ada di muka begitu. Oke Davis, kalau boleh mau tahu kan Davis ini kan MC, berarti di seluruh mata memandang saya, begitu kan ya? Nah, kalau boleh tahu Davis ada perawatan untuk menjaga penampilan, boleh kasih tahu? Oh iya, ya jelas lah. Mau kalau nyanak mandi kan bobo mau MC di atas Lalu pertama mandi no kata deng perawatan wajah sih sejauh ini puji Tuhan kita wajah selalu cemerlang ya. Yang tidak pernah ada perawatan yang berlebihan dan tetap mungkin glowing. Kita lebih fokus ke karena katu ya puji Tuhan katu Kang Tuhan Yesus sudah berkati baik-baik katu anaknya atau hambanya. Jadi katu tetap glowing no katu tetap tidak dipermalukan kalau di atas panggung begitu. Jadi kalau perawatan paling lebih ke penampilan baju kita baju perawatan maintenance kita pakaian custom untuk pakai di acara. Nah kalau di atas panggung itu pun rambu selalu kita perhatikan on point itu. Wis mantap. Oke, kalau bicara mengenai penampilan ini otomatis kan ada daya tarik. Nah kira-kira ada fans nah yang sering nakal-nakal menghubungi Pak Davis, yang sering tanya-tanya nomor telepon? Ada no? Ada? Cerita dulu. Ada dong. Sampai malah semua tawarkan tidur sama-sama. Oh iya, ada ya. Sampai segila itu Bapak Ces tuh fan. Toh? Jadi bagaimana Davis berpesan for yang lain kalau misalnya ada fans yang berlebihan kayak gitu? Jadi begini kok Pak Ces, orang kan public speaker itu sesama dengan yang hidup di dunia public speaking sesama dengan public figure. Begitu ya. Jadi toran itu jadi pusat perhatian banyak orang. Kemudian orang sudah kenal orang nak mau tahu sisi jeleknya orang mau tahu sisi baiknya orang dan kualitas serta kuantitas orang di hadapan orang. Toh. Jadi baik buruknya itu tergantung dari orang masing-masing untuk tetap rendah hati, tetap humble dengan orang, tetap welcome dengan orang. Cuman untuk menurut kita untuk batasan-batasan tertentu, kalau misalnya soalnya tidak wajar itu orang pertanyaan atau orang ajakan kita soalnya tidak tanggapi secara serius no Baces. Oh begitu. Kita lebih karena kita so merasakan dang bahwa ternyata dia so ke arah sini dang. Toh, Pak dulu yang makanya yang sama yang kita bilang orang tertarik Pak kita bilang tadi bahkan ada yang sampai panggil tidur le Pak Jess. Toh, jadi begini karena itu karena kita mungkin karena kita nggak menganggap yang aneh-aneh jadi kita merespon apa DP komentar, DP pertanyaan, ajakan. Pada akhirnya kita merasa bahwa DP ajakan ini nyanda etis. Iyo DP sasaran dang lain.
rusak dang Mama Pegaco. Aduh. Aduh, iya. Jadi tetap rendah hati kalau bagi kita ya, Papa Ces. Apalagi kalau kita sebagai orang Kristen itu mengenal kasih, toh yang Yesus ajarkan ke orang. Jadi kalau menurut kita ya tetap rendah hati. Apapun orang mau backing, kalau orang bekerja dengan tulus, harus diyakini bahwa Tuhan akan sediakan berkat lebih dari yang orang harapkan. Oke, terakhir nih. Kita sudah dengar dari Davis banyak sekali DP pengalaman mulai dari awal sampai akhir. Dan ini kita mau minta Pak Davis supaya mungkin ada pesan-pesan yang mau dibagikan kepada pendengar podcast ini. Iya, baik. Kalau dari kita sih dengan penuh kerendahan hati, pertama kita mohon maaf kalau ada salah-salah bicara. Itu sebenarnya bagian dari gimmick supaya tetap rame toh. Tetap rame toh nih podcast. Cuma pada dasarnya kita lebih senang berteman dengan orang, lebih senang bergaul dengan orang ya. Dan semakin tinggi orang, banyak juga yang mengajarkan, bahkan Papa Ces juga bilang semakin tinggi pohon, toh angin semakin kuat. Jadi menari. Kalau jadi menurut kita semakin tinggi orang, jangan sombong, tetap rendah hati. Apalagi bagi orang yang masih pemula-pemula yang baru memulai naik-naik di dunia public speaking, lebih rendah hati, jangan saling menjatuhkan dengan kompetitor lain. Jangan karena mau dapat job MC kau bilang tuh Davis Pinontoan gua itu dia bicara MC begini kok, iya memang dia begini. Itu kan sama ada yang mau menjatuhkan orang. Cuman kita percaya bahwa Tuhan tetap siapkan kita berkat, dan masing-masing orang sudah punya jalan-jalannya masing-masing untuk job MC itu. Amin. Jadi kalau misalnya sudah Tuhan angkat naik di dunia public speaking, tetap rendah hati, jangan sombong, kemudian jangan lebay, jangan alay, jaga attitude, jaga tingkah laku, karena orang diperhatikan oleh banyak orang, orang jadi pusat perhatiannya orang. Jadi lebih fokuslah dengan diri torang, berdamailah dengan diri torang, sehingga ada orang lain yang nyenak mau berdamai dengan torang mampu berdamai dengan dorang, karena torang semulai dari diri sendiri. Begitu. Oke, Davis, terakhir sekali. Kira-kira Davis punya cita-cita untuk Master of Ceremony atau Public Speaking di Kota Manado. Davis punya mimpi apa? Cita-cita tentang dunia MC di Kota Manado ini. Semakin banyak anak-anak muda yang berkembang di dunia public speaking, dan saya tidak merasa ada saingan, malah saya bangga ketika banyak anak-anak yang bisa punya kemampuan di dunia public speaking, karena sekarang saatnya anak muda untuk berbicara, anak muda untuk menyampaikan apa yang ia ingin sampaikan. Tapi menurut kita jangan sampai dengan kemampuan yang kita punya di dunia public speaking kita menjadi orang yang mengutarakan hate speech, toh kemudian orang menjadi orang-orang yang bebal dalam arti jadi pembangkang begitu, toh ketika kita punya kemampuan di dunia public speaking kita melawan karena kita kok ini, kita kok jago, kita ini. Jadi kita berharap anak-anak muda Kota Manado punya gaya hidup yang tidak saling menjatuhkan tapi saling membangun begitu satu sama lain dan berkembang di dunia per-MC-an. Tapi kalau kita cita-cita sebenarnya dari public speaking ini, dengan kita bangun relasi dengan banyak orang, kita cita-cita satu, Papa Ces mau suka tahu apa? Apa? Wali kota. Wih, mantap itu. Siapa tahu tuh, orang tahu. Tapi itu suatu cita-cita yang luar biasa. Kalaupun nanti Davis nanti bisa mencalonkan diri, siap, orang dukung, orang support. Memang. Papa Ces, orang bercerita yang common sense begini, tapi pada akhirnya kalau misalnya jalan Tuhan yang berkata lain, tuh siapa mau tahu? Iya. Orang tidak, who knows, tidak ada yang tahu hari esok apa. Cuma kita pemimpi besar setelah kita jadi seorang public speaking, public figure, kita mengenal banyak orang dengan apa yang kita kasih ke orang, orang akan kenal kita dan kita mulai membangun Kota Manado jadi seorang wali kota. Nggak ada yang mustahil, guys. Kalaupun ternyata nanti Davis jadi wali kota, kita pernah interview Pak calon wali kota. Mantap. Public speaker, public figure,
satu goes to wali kota. Mantap. Keren. Nyambung ya. Nyambung aja sih, Bes. Nyambung. Nyambung sih, kita rasa nyambung. Jadi kalau public speaking kan ya mesti pintar balamu tuh. Itu soalnya Pak Davis. Iya dong. Amin. Kemudian ya kita kata bukan cuma pintar balamu toh Pak Pace, secara disiplin ilmu kata kita orang pendidikan. Orang pendidikan. Pendidikan. Jadi kita tetap akan selain memperjuangkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, kita juga akan meningkatkan pendidikan agar lebih baik di Indonesia, terlebih khusus di Kota Manado toh. Siapa tahu kalau nanti bisa membuat sebuah sekolah khusus untuk menjadi Master of Ceremony atau Public Speaking begitu toh? Jelas. Oke. Kita akan buat. Siap. Oke, paling terakhir, bagaimana tanggapan Anda tentang haters yang suka binci-binci pangana? Ngana manage bagaimana, Bes? Bagi kita semakin dihina semakin diberkati. Asik. Orang mau baca cerita yang nyandak baik for kita, secara tidak langsung dorang menyebarkan kita penama. Artinya kita semakin ada nama di telinga orang walaupun itu hal tidak baik. Gampang mau berubah jadi baik. Nanti ketika orang itu bertemu dengan kita, kita menunjukkan kita kebaikan, apa yang dorang pikir buruk itu bisa berubah jadi baik. Kita nggak mungkin tutup orang-orang pemulu toh. Ini keren nih, kita suka yang bagian ini. Kita suka bagian ini. Jadi ternyata Davis juga seorang yang sabar dan pemaaf. Amin. Jadi pada dasarnya bagi saya, saya kalau saya jadi preacher, kalau jadi menyampaikan motivasi iman ke orang-orang, selalu saya katakan bahwa semakin dihina semakin diberkati. Gitu. Sama kayak Tuhan Yesus. Davis ternyata sama kayak seseorang. Apa doe? Ya sama seperti kalau menurut kita sih Davis sudah sampai pada level itu luar biasa. Wow, keren lah pokoknya. Ya, puji Tuhan ya kalau kita bisa menunjukkan sosok yang kita imani sebagai orang Kristen ya. Yesus Kristus di dalam diri buat orang lain. Amin kalau begitu. Oke, Vis, terus sampai pada end of our topic. Jadi kita rasa ini sudah cukup sangat-sangat membantu sekali ya. Kita juga akhirnya tahu bahwa ternyata dunia public speaking itu tidak semudah yang dipikirkan. Bukan gampang ya ternyata mau langsung masuk di DP dunia. Dan cuap-cuap itu ya ternyata ada di pengalaman yang enak dan enggak, dan DP proses begitu ternyata tidak semudah yang saya pikirkan. Oke, Bis, thank you ada di kita podcast dan terima kasih banget, thanks atas waktunya, atas kesediaannya menjawab telepon saya, meluangkan waktu, bertukar pikiran dan menjadi tamu, dan terasa ini podcast ini akan bermanfaat. Makasih ya Davis ya. Amin. Ya, terima kasih Papa C. Sampai bertemu lagi di podcast atau bincang-bincang berikutnya. Makasih Davis. Bye bye. Terima kasih Papa C. Bye bye. Yo. Oke guys, itu tadi obrolan saya bersama Davis Pinontoan, public speaker terkenal ya, MC terkenal di Kota Manado, dan dia sudah kasih banyak tips-tips untuk kamu bisa menjadi MC atau jadi public speaker. Oke, itu obrolan saya malam hari ini. Saya Papa Ces, thanks sudah gabung di Podcast. Ini kita Podcast. Bye.